Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febriana Fauzi dengan NIM 2314070040. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan materi pertama dari kelompok kami, kelompok 5, mengenai model konsep kurikulum. Nah, sebelum itu kita sudah mempelajari yang dinamakan dengan kurikulum. Kalau teman-teman lupa, kurikulum itu adalah seperangkat rencana yang mengatur mengenai isi atau bahan pelajaran dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan KBM. Nah, model konsep kurikulum tersendiri merupakan sebuah dasar untuk pengembangan kurikulum, atau pendekatan pengembangan kurikulum itu didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang ada agar dapat mengembangkan kurikulum itu secara benar. Nah, kenapa kita membutuhkan model konsep kurikulum ini? Supaya kurikulum yang disusun itu tidak asal-asalan tapi mempunyai landasan yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada model yang pertama yang akan kita bahas, yaitu model kurikulum subjek akademis. Model ini disebut sebagai model yang paling tua dan paling sering digunakan sejak sekolah-sekolah pertama kali berdiri sampai sekarang. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa disebut sebagai subjek akademis? Nah, kenapa disebut sebagai subjek akademis? Karena model ini benar-benar fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada disiplin ilmu. Jadi ilmunya ini rapi, terstruktur, dan mengikuti perkembangan para ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya, kurikulum subjek akademis juga mempunyai beberapa ciri. Di antaranya itu yang pertama itu tujuan. Tujuan dari kurikulum subjek akademis ini menekankan pada penguasaan pengetahuan yang kuat dan memberikan latihan-latihan kepada peserta didik untuk menerapkan ide-ide dalam proses pembelajaran. Nah, peserta didik dituntut untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan nalar mereka sehingga peserta didik memiliki konsep yang dapat terus dikembangkan dalam situasi yang lebih kompleks. Selanjutnya, yang kedua yaitu metode. Metode yang paling banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademis ini adalah metode ekspositori dan inquiry. Yang pertama itu metode ekspositori. Metode ekspositori ini guru menjelaskan materi secara langsung kepada siswa. Sedangkan metode inquiry pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana mereka secara aktif mencari dan menemukan pengetahuan tersendiri melalui penyelidikan, pemecahan masalah, atau pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, yang ketiga itu yaitu organisasi. Isi pola organisasi yang paling penting adalah pengorganisasian materi. Bahan ajar disusun dalam tema-tema pembelajaran yang telah ditetapkan, yang mencakup berbagai disiplin ilmu dan diintegrasikan dalam satu permasalahan yang meliputi berbagai isu sosial yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, yang keempat itu yaitu evaluasi. Kurikulum subjek akademis ini menggunakan metode evaluasi yang bervariasi dan disesuaikan dengan tujuan dan sifat bahan pembelajaran. Contohnya, dalam bidang studi sosial, lebih banyak digunakan bentuk uraian daripada tes objektif, karena bidang studi tersebut membutuhkan jawaban yang merefleksikan logika, integrasi, secara menyeluruh. Contoh penerapan model subjek akademis. Model ini hanya berfokus pada mata pembelajaran itu saja. Contohnya, misalnya pada mapel matematika, hanya berfokus pada rumus dan konsep saja. Misalnya, guru mengajarkan rumus luas dan keliling bangun daftar kepada peserta didik. Nah, kemudian setelah peserta didik paham, guru memberikan latihan atau soal untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Para pengembang kurikulum subjek akademis lebih mengutamakan penyusunan bahan secara logis dan sistematis daripada menyelaraskan urutan bahan dengan kemampuan berpikir anak.
Mereka umumnya kurang memperhatikan bagaimana cara siswa belajar di dalam kelas. Proses belajar yang ditempuh oleh siswa sama pentingnya dengan penguasaan konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi. Para ahli kurikulum subjek akademis juga memandang materi yang akan diajarkan bersifat universal. Mereka mengabaikan karakteristik siswa dan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, dalam perkembangan selanjutnya dilakukan beberapa penyempurnaan. Yang pertama itu mengimbangi penekanan pada proses berpikir. Mereka mendorong menggunakan intuisi dan tebak-tebakan. Yang kedua itu adanya upaya untuk menyesuaikan pelajaran dengan perbedaan individu dan kebutuhan setempat. Yang ketiga itu pemanfaatan fasilitas dan sumber yang ada pada masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.